Sobat-sobat Syabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sobat pernah mendengar nama Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau merupakan seorang ulama yang terkenal ya, di Indonesia, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Dalam kesempatan ini ingin menyampaikan pesan beliau yang bisa menjadi pedoman kita semua, yaitu bahwa umat Islam itu jika ingin menjadi orang yang berpengaruh, ingin omongannya didengar orang, ingin menjadi orang yang terpandang, yang punya karisma, maka harusnya seorang mukmin muslimat itu harus memiliki 3 hal. Yang pertama, kata beliau, jadilah orang kaya. Mengapa harus jadi orang kaya? Karena orang kaya itu juga menjadi tuntutan agama kita Islam. Hanya dengan kaya lah kita bisa menjalankan ibadah haji. Karena ibadah haji kan perlu biaya yang lumayan besar. Juga bisa umroh juga perlu biaya besar. Dengan menjadi orang kaya kita bisa mengeluarkan zakat, bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa membantu saudara-saudara kita yang kesulitan. Nah, yang paling penting kaitannya dengan apa yang saya sampaikan adalah bahwa ketika kita menjadi orang kaya, maka omongan kita didengarkan orang lain. Ya, kita tahu bahwa udah menjadi hukum alam bahwa orang kaya itu pasti orang datang ke dia. Ya, orang datang ke dia, ada yang ngaku saudaranya, ada yang ngaku sepupunya, ada yang mengaku temannya, ada yang mengaku apalah. Nah, dan ketika kita bicara sama mereka, otomatis karena kita orang kaya, maka omongan kita mereka turuti. Ya. Dan kedua yang diharapkan oleh Buya Hamka adalah jadilah kita orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu itu ucapannya, omongannya, nasihatnya didengarkan, berpengaruh bagi orang lain. Ya, sebagai contoh, mahasiswa itu rela untuk datang jam sekian sesuai jadwal yang ditentukan, sampai akhirnya dosen datang dan kemudian mendengarkan apa yang dibicarakan oleh dosen, ya, dan kemudian mengerjakan apa yang ditugaskan oleh dosen, itu oleh karena mahasiswa menganggap dosen itu adalah orang yang berilmu. Ya. Juga ketika seseorang tuh punya hajat tertentu, punya keinginan tertentu, lalu kemudian dia datang ke dokter. Ya. Dia datang ke dokter misalnya karena dia sakit. Kan orang itu tidak tahu dokter itu memberikan apa racun atau obat, nggak tahu. Karena kita awam. Tapi karena dokter itu kita ketahui adalah orang yang berilmu kedokteran, punya pengetahuan, maka kita yakin yang diberikan itu pastilah obat. Disuruh minum berapa kali sehari pun kita nurut. Disuruh apa melakukan sesuatu kita nurut. Kenapa? Dokter adalah orang yang berilmu pengetahuan. Gitu. Maka orang Islam, kata Buya Hamka, jadilah orang yang berpengetahuan, berilmu, ya. Lalu ketika kita dianggap orang yang berilmu, baik dokter maupun dosen maupun apa, pokoknya orang yang berpengetahuan, maka insya Allah ucapan kita didengarkan orang. Yang ketiga, kata Buya Hamka, jadilah kita orang yang mempunyai pengaruh. Misalnya menjadi pejabat tertentu, menjadi tokoh masyarakat dan sebagainya. Karena mereka itu baik tokoh masyarakat, jadi pejabat dan sebagainya, adalah orang-orang yang didengarkan omongannya. Ya. Maka dengan kapasitas dia menjadi pejabat, menjadi orang berpengaruh, menjadi tokoh, itulah kesempatan dia untuk menyampaikan apa yang harus dilakukan, menyampaikan nasihat-nasihatnya dan sebagainya. Maka seperti yang saya sampaikan oleh Buya Hamka itu, jangan kita pertama menjadi orang yang miskin. Karena orang miskin boro-boro bisa melakukan sesuatu, malah kita mengharapkan bantuan orang. Ya kan? Yang kedua, janganlah kita menjadi orang bodoh.
Karena orang bodoh itu pastinya kita akan dipengaruhi oleh orang lain. Tindakan kita senantiasa disetir oleh orang lain karena kita merasa nggak punya kemampuan. Jangan-jangan malah karena kita menjadi orang bodoh, kita dikerjain orang lain. Kan begitu. Nah, dan yang ketiga itu kata WHK, janganlah jadi katakanlah masyarakat yang awam, yang tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki jabatan, tidak apa. Karena apa? Orang yang seperti itu pasti akan tersingkir dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya tiga hal tadi, kita berharap bahwa dalam kapasitas kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah, menyampaikan syiar Islam, itu akan lebih didengarkan oleh orang. Baik dalam suatu acara yang langsung kita bicara, ataupun suatu acara melalui media sosial seperti ini. Demikian yang bisa Abah sampaikan pada saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.